Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiza Skamajidah dengan NIM E1A023059 dari Prodi Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Polemik Pajak Reklame SPBU di Surabaya antara legalitas, keadilan, dan kepastian hukum. Latar belakang. Polemik pajak reklame yang dikenakan pada SPBU Pertamina di Surabaya menjadi sorotan tajam karena menyangkut aspek penting dalam sistem perpajakan daerah, yaitu kejelasan regulasi dan keadilan hukum. Masalah ini muncul ketika Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda menganggap warna merah pada kanopi SPBU sebagai bentuk reklame yang dikenai pajak. Padahal, warna tersebut merupakan bagian dari identitas visual korporasi Pertamina, bukan sarana promosi komersial. Lebih parah lagi, tidak ada bukti tertulis atau dokumen resmi dari BPK yang dijadikan dasar atas kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai asas legalitas dan asas non-retroaktif yang dilanggar. Jika dibiarkan, kebijakan ini bisa menciptakan presiden buruk dalam pengelolaan pajak daerah dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga perpajakan. Rumusan masalah. Mengapa pajak reklame SPBU menjadi polemik? Apa penyebab utama pajak reklame ini dipersoalkan? Bagaimana solusi hukum atas permasalahan tersebut? Bagaimana perbandingan aturan pajak reklame dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022? Pengertian pajak reklame. Pajak reklame adalah pajak atas media yang dimaksudkan untuk menarik perhatian terhadap suatu produk, jasa, orang, atau badan. Dalam hal ini ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai pajak daerah, reklame menjadi hak pemerintah kota atau kabupaten, namun harus sesuai prinsip hukum, yaitu legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, dan keadilan. Kasus warna merah kanopi SPBU sebagai reklame. Bapenda Surabaya menilai warna merah pada SPBU sebagai reklame visual karena menarik perhatian publik dan memiliki nilai ekonomis. Namun, pendekatan ini dianggap keliru karena warna korporat adalah bagian dari identitas perusahaan, bukan promosi dalam arti komersial. Implikasi dari tafsir yang terlalu luas ini berbahaya, karena berpotensi menyebabkan semua identitas visual dikenai pajak meskipun bukan promosi. Masalah legalitas dan kepastian hukum. Tidak adanya dasar hukum resmi dari BPK yang mendasari pajak ini melanggar asas legalitas. Pemungutan pajak harus berdasar undang-undang, bukan interpretasi semata. Ini juga melanggar asas kepastian hukum, karena tidak ada kejelasan mekanisme keberatan bagi wajib pajak. Solusi hukum yang dapat ditempuh, menunda pembayaran pajak hingga ada kepastian hukum, mengajukan uji materi dan atau keberatan pajak secara hukum, pemerintah harus transparan dan melibatkan stakeholder dalam evaluasi regulasi pajak reklame. Lalu, perbandingan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pajak reklame secara rinci sebagai bagian dari pajak daerah, namun tidak terintegrasi dengan kebijakan fiskal nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang HKPD menggantikan undang-undang sebelumnya dengan pendekatan lebih menyeluruh, menekankan harmonisasi fiskal, transparansi,
dan akuntabilitas. Implikasi peralihan ini menuntut pemerintah daerah untuk menyelesaikan regulasi lokal agar tidak terjadi multitafsir seperti dalam kasus reklame SPBU. Kesimpulan, polemik ini bukan hanya soal teknis perpajakan, tapi menyangkut keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. Kebijakan Bapenda dinilai melanggar asas legalitas dan non-retroaktif karena tidak ada dasar hukum yang sah dari BPK. Hal ini dapat merusak kepercayaan publik serta menciptakan presiden negatif dalam tata kelola perpajakan daerah. Saran, pemerintah daerah perlu menunjukkan bukti resmi dari BPK sebagai dasar kebijakan. Harus ada dialog terbuka dengan para pihak terkait, seperti pelaku usaha, akademisi, dan auditor. Penyusunan perda khusus pajak reklame agar definisi dan objek reklame jelas serta tidak multitafsir. Peningkatan kapasitas aparatur pajak daerah melalui pelatihan hukum pajak, evaluasi, dan audit kebijakan pajak secara berkala untuk menjaga akuntabilitas dan keadilan. Demikian presentasi dari saya mengenai polemik pajak reklame SPBU di Surabaya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan menjadi bahan refleksi bersama untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang adil, transparan, dan berlandaskan hukum. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.